Di dalam video kali ini, izinkanlah saya untuk sedikit merekam jejak mengenai peristiwa lengsernya Presiden Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, walhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini dan pada saat ini, detik ini, kita masih dapat berthalabul ilmi. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Rasul Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal. Yang sangat saya hormati sepenuh hati beliau Ibu Wawai Sadia MPhil, selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Pancasila di kelas kami SAAB1. Kemudian teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai sepenuh hati juga tentunya. Oke, kali ini saya akan sedikit menjelaskan kenapa sih saya harus bersyukur hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oke, simak setelah yang satu ini. Jadi tidak dipungkiri bahwa saya sangat bersyukur dan begitu bangga sekali terlahir sebagai warga Indonesia asli. Mengapa? Karena yang pertama, penduduk Indonesia itu sangat ramah dan tamah. Dan contoh keramah tamahan penduduk Indonesia adalah ketika mereka menerima tamu. Walaupun mereka tidak punya apa-apa ataupun mereka sedang lelah, akan tetapi jika ada tamu yang datang ke rumahnya, pasti ia akan meladeninya, akan memberikan sesuatu yang bisa membuat tamu itu bahagia dan tidak kapok lagi berkunjung ke rumahnya. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan juga budaya. Ada agama Islam, kemudian ada juga agama Kristen, dan agama Konghucu, ada agama Hindu, kemudian ada juga agama Buddha, ada tari Saman yang sangat terkenal berasal dari Aceh, kemudian banyak suku-suku dari pedalaman provinsi Papua, dan masih sangat banyak lagi. Iklim dan cuaca negara Indonesia ini yang sangat seimbang, antara hujan dan kemarau, antara siang dan malam. Teman-temanku pasti sangat suka sekali ya ketika hujan, karena memang sangat asik sekali sih. Kemudian saat kemarau pun juga sangat menyenangkan ketika kita bermain di luar. Sumber daya alam yang sangat melimpah dan pesona alam yang sangat luar biasa. Karena selain wilayahnya yang sangat begitu luas, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah. Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya terdapat tambang batu bara, tambang emas, tambang besi, tambang nikel, dan pesona alamnya pun sangat begitu menghipnotis. Karena Indonesia adalah negara yang mampu mempersatukan berbagai macam suku, budaya, agama, dan ras yang ada. Padahal banyak loh itu. Demikianlah beberapa alasan yang membuat mengapa saya harus bersyukur hidup di negara Indonesia. Dikarenakan masih adanya pandemi COVID-19 dan masih diberlakukannya social distance dan physical distance, oleh karena itu wawancara saya mengenai lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 saya lakukan melalui daring kepada narasumbernya secara langsung. Narasumber saya kali ini ialah Pak Seneng. Pak Seneng, beliau adalah guru saya ketika saya masih bersekolah di MAN Temanggung.
Saat saya mulai mewawancarai beliau dengan mengucapkan salam, kemudian bertanya sedikit mengenai kabar beliau, beliau menjawab dengan sangat lantang, sangat bersemangat sekali, karena sebelumnya saya memang sudah mengatakan jika saya ingin mewawancarai Bapak dalam hal lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998. Setelah saya tanya, Pak, bagaimana kondisinya, baik itu secara ekonomi, politik maupun sosial pada saat lengsernya Pak Soeharto? Beliau menjawab, wah, kondisinya sangat begitu krisis, Mas Alvan, krisis moneter, sampai-sampai ada anak pada saat itu dinamai Krismon, yaitu singkatan dari krisis moneter. Bahkan anak itu juga sekolah di MAN Temanggung loh dulu. Kemudian beliau meneruskan, jika pada saat itu harga bahan-bahan pokok mahal, kemudian segala keperluan kehidupan itu mahal, banyak sekali para pekerja yang di PHK dari kantornya, kemudian banyak sekali investasi-investasi asing yang kemudian ditarik karena takut pada saat itu banyak kerusuhan yang terjadi di negara Indonesia ini. Kemudian beliau juga berkata, wah, saya mengalami sendiri itu, walaupun banyak fasilitas-fasilitas seperti irigasi, pokoknya semuanya fasilitas dibangun dengan baik memang, akan tetapi hutang negara pada saat itu sangat banyak sekali, Van. Oleh karenanya rakyat juga merasa khawatir. Dan selain itu, pada saat kepemimpinan Soeharto, militer sangat memegang penuh peranan pemerintahan, dari pemerintah pusat sampai ke desa-desa, bahkan kepala desa pun banyak yang berasal dari kalangan militer. Hal itu kan tentunya membuat rakyat merasa geram karena demokrasi tidak bisa berlaku secara maksimal, karena pada hakikatnya rakyat juga seharusnya berhak menjadi wakil-wakil rakyat, menjadi orang-orang yang berkecimpung di kenegaraan. Akan tetapi pada saat itu, sebelum terjadinya pelengseran Pak Soeharto, militer benar-benar sangat menguasai penuh akan pemerintahan negara Republik Indonesia ini. Dan kemudian banyak sekali rakyat yang tidak puas, terutama di kalangan mahasiswa pada saat itu. Mereka melakukan demonstrasi besar-besaran, sehingga pada akhirnya pada tahun 1998 itu Presiden Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan yang sudah berlangsung selama 30 tahun, yang wah lama sekali ya. Kemudian akhirnya beliau digantikan oleh wakilnya, yaitu Baharudin Yusuf Habibie, atau sering kita kenal dengan Eyang Habibie, orang Indonesia yang sangat pintar sekali hingga mendapatkan beasiswa di Jerman sebagai mahasiswa di sana. Hingga sampai waktu akhir saya mewawancarai beliau dengan pertanyaan, Pak, apa sih pesan Bapak untuk generasi muda saat ini agar bisa lebih berkontribusi lagi terhadap bangsa dan negaranya sendiri? Kemudian beliau menjawab dan menerangkan, jadi kalian sebagai generasi muda yang pastinya besok akan meneruskan tonggak berdiri dan majunya negara ini, kalian harus terus belajar. Pokoknya maksimalkan segala waktu kalian untuk terus belajar. Jangan sampai kalian terbawa arus globalisasi dengan malas belajar dan hanya main sosmed, kemudian hanya jalan-jalan saja dengan alasan hobi, Pak. Jangan seperti itu ya. Untuk yang lebih penting lagi, kalian perlu menguasai bahasa-bahasa dunia. Sebagai contoh, bahasa Inggris, Perancis,
Arab dan bahasa-bahasa pasaran dunia yang lain. Karena lucu sekali kalau kalian semisal ingin mengungkap salah satu perkataan dari tokoh dunia yang contohnya dari Rusia, Emil Durkheim, kalian nggak tahu bahasa Rusia dan harus mentranslate, padahal hasil translate itu jauh dari kata sempurna penerjemahannya. Seperti itu ya, kamu paham ya? Tetap semangat ya. Dan itulah narasi yang saya bawakan, walaupun sedikit, tapi setidaknya sudah menjelaskan tentang bagaimana kondisi sosial, politik, maupun ekonomi pada masa lengsernya Pak Presiden Soeharto, teman-teman. Jadi kita patut bersyukur sekali karena pada saat ini alhamdulillah media sudah mempunyai keterbukaan, hak asasi manusia sudah lebih diurusi lagi. Kemudian secara ekonomi juga alhamdulillah barang-barang murah walaupun impor, kemudian berbagai komoditas bisa laku. Akan tetapi memang semua itu ada kekurangan dan kelebihan. Saran dari saya, marilah segala sesuatu peristiwa yang pernah terjadi itu kita jadikan pelajaran, kita jadikan contoh untuk kita lebih baik lagi dalam kedepannya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Banyak saya salah kata, banyak saya kesalahan dalam segala hal, fasilitas yang masih sangat kurang sekali, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga para penonton juga mau untuk memaafkan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam video ini. Terima kasih banyak atas dukungan serta perhatiannya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Dari saya cukup sekian. Bila liqa ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi tugas suci yang mulia, hari-hari esok adalah milik kita. Terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyi. Dan teman-teman semua jangan pernah lupa ya, tetap jaga kesehatan, atur pola makan, jangan lupa cuci tangan, kemudian pakai hand sanitizer dan gunakan masker. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak.